Sebelum kita update syarat masuk ke Jepang terbaru, kita lihat dulu suasananya ya teman-teman. Ini dia suasananya, suasana terbaru. Sudah banyak turis teman-teman, sudah banyak turis datang ke sini. Ini dia suasananya. Nanti sebelum kita update syaratnya ya, syarat terbaru untuk ke Jepang, kita lihat suasananya terlebih dahulu. Dan kita di salah satu tempat pusat turis ya, namanya Namba. Kalau teman-teman itu berkunjung ke Osaka, pasti teman-teman itu akan berkunjung ke Namba ini, karena pusat pelancong itu ada di sini. Ini dia suasananya teman-teman. Pagi-pagi sudah ramai, masih pagi sudah ramai teman-teman. Ya, tampak normal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sudah bisa liburan ke sini. Padat sekali teman-teman. Apa? Totonbori. Oke, ini dia suasananya teman-teman. Kita ini berada di pusat turisnya ya, di Totonbori namanya, Namba, Osaka. Sudah normal teman-teman. Ya, ini dia suasananya ya teman-teman ya. Suasana terbaru di Jepang. Oke teman-teman ya, bertemu lagi di Endra Story. Jadi teman-teman, kita mau update ya, syarat masuk ke Jepang. Update mau masuk syarat ke Jepang itu apa aja? Karena berhubung video sebelumnya kita sudah ada sebulan yang lalu kita ada video tentang bagaimana syarat masuk ke Jepang teman-teman. Nah, tapi ini sudah ada perubahan ya, sudah ada perubahan untuk masuk ke Jepang. Apa-apa saja tambahan atau pengurangan masuk ke Jepang. Kalau sebelumnya ada SOS, aplikasi SOS, tapi sudah tidak digunakan lagi. Dan apa gantinya? Oke teman-teman, ikutin terus ya Endra Story. Kita akan update syarat masuk ke Jepang. Sayang, jangan lupa Oke teman-teman, sebelum lanjut ke update syarat kedatangan ke Jepang, teman-teman lebih baiknya tonton dulu video yang sebelumnya ya, karena kita ada penambahan dan pengurangan, yang mana yang ditambah, yang mana dikurangi teman-teman. Oke, langsung aja. Yang terbaru sekali itu
Yang pertama, teman-teman itu sudah bisa datang sendiri, tidak perlu lagi melalui agen atau grup. Jadi peraturan pemerintah Jepang saat ini, teman-teman sudah bisa datang untuk sendiri. Tidak perlu lagi memesan hotelnya di mana, jalan-jalannya kemana. Sudah, yang pastinya teman-teman sudah bisa traveling. Itu yang pertama, teman-temanan. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, Jepang itu sudah bebas visa. Yang artinya pemilik, kalau teman-teman itu punya paspor, paspor, teman-teman itu sudah bisa masuk berkunjung ke sini, ke Jepang. Kalau sebelumnya tidak ya, harus visa ya. Tapi sekarang teman-teman paspor sudah bebas visa. Sudah bisa berkunjung ke Jepang, teman-teman. Yang pemilik paspor, kalau paspor biasa tetap mengurus visa, teman-teman. Oke, itu yang kedua. Dan next, yang ketiga. Oke, yang ketiga ya, teman-teman ya. Yang ketiga itu vaksin. Syarat masuk ke Jepang itu sekarang harus vaksin 3 kali, teman-teman. Dan sebelumnya itu ada vaksin yang terbatas, tapi untuk sekarang vaksin masuk ke Jepang yang dari Indonesia semua sudah boleh, teman-teman. Vaksin dari Indonesia sudah boleh minimal 3 kali vaksin. Untuk masuk ke Jepang itu 3 kali vaksin. Vaksin dari Indonesia semua diterima, teman-teman. Sudah diterima. Mau vaksin apa? Yang penting 3 kali, teman-teman. Nah, itu dia untuk masalah vaksin, teman-teman ya. Dan kalau tidak vaksin, teman-teman itu harus PCR. Jadi kalau teman-teman tidak divaksin, teman-teman itu harus PCR dulu. Selama 72 jam sebelum berangkat ke Jepang, itu teman-teman. Itu dia malah vaksin dan PCR. Tapi kalau sudah vaksin tidak perlu PCR. Sebelum seperti video saya kemarin ya, yang bulan yang lalu saya terangkan ya, teman-teman. Jadi PCR sudah tidak berlaku lagi. Berlaku kalau belum vaksin. Itu dia, teman-teman. Oke, lanjut next, keempat. Tapi inilah dia suasananya, teman-teman, di Jepang. Ramai sekali. Oke, untuk yang keempat ya. Untuk yang keempat, syarat masuk ke Jepang terbaru itu apa? Aplikasi ya, aplikasi. Kalau sebelumnya aplikasi SOS ya, teman-teman ya, harus mengisi aplikasi SOS. Tapi sekarang aplikasi SOS tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku. Itu gantinya pakai aplikasi Visit Japan. Teman-teman nanti bisa download. Saya bikin nanti di deskripsinya ya, teman-teman ya. Itu teman-teman itu download 6 jam sebelum berangkat ke Jepang. 6 jam sebelum berangkat ke Jepang, teman-teman harus download Visit Japan. Untuk SOS tidak berlaku lagi, teman-teman. Itu masalah aplikasi online-nya yang harus di-download, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke poin 5. Ini dia anak-anak nongkrong lebihnya, teman-teman. Ini dia keren-keren sekali, teman-teman. Keren-keren. Mantap. Keren dia. Kayak animasi-animasi ya. Oke, masuk ke syarat kelima. Syarat kelima adalah selamat datang di Jepang, maksudnya, teman-teman. Dan maksudnya, lihatlah video saya sebelumnya. Karena video ini, yang terbaru ini adalah video penambahan ya, update. Selebihnya ada di video yang sebelumnya. Walaupun di video sebelumnya itu ada pengurangan juga yang tidak berlaku, teman-teman. Jadi kita update. Dan oke, kita ulangin lagi ya, teman-teman ya. Untuk yang pertama tadi adalah masalah traveling.
teman-teman itu tidak perlu lagi menggunakan agen atau grup. Teman-teman itu sudah bisa masuk ke Jepang dengan sendirinya. Sudah bebas mau kemana aja, tidak perlu mau di mana hotelnya, mau apa, agen lah pokoknya, tidak ada berlaku lagi. Lalu masuk ke yang keduanya itu tadi adalah masalah vaksin. Masalah vaksin, kalau di video saya sebelumnya, kalau vaksin itu terbatas ya. Vaksin dari Indonesia itu ada yang tidak boleh. Tapi sekarang sudah boleh teman-teman. Seluruh vaksin yang ada di Indonesia sudah boleh masuk ke Jepang. Minimal 3 dosis. Dia minimal 3 dosis ya teman-teman ya. Dan bagaimana kalau tidak vaksin? Kalau tidak vaksin teman-teman itu harus PCR. Seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Itu harus teman-teman PCR 72 jam sebelum keberangkatan ke Jepang. Itu kalau tidak vaksin. Dan kalau vaksin 3 kali, dosis 3 kali ya teman-teman. Dan semua vaksin dari Indonesia boleh masuk. Itu dia teman-teman. Lalu masalah aplikasi. Kalau masalah aplikasi, kalau sebelumnya aplikasi SOS ya teman-teman ya. Kalau pas aplikasi SOS, video sebelumnya saya jelaskan dan itu tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku untuk saat yang terbaru ini aplikasi Visit Japan. Teman-teman nanti bisa download Visit Japan, aplikasi Visit Japan, dan harus diisi 6 jam sebelum keberangkatan. Itu aplikasi terbaru teman-teman ya. Kalau mau cepat masuk setelah dari airport masuk ke Jepang, itu aplikasi terbaru. Lalu masalah apa lagi ya tadi ya? Ya itulah selebihnya teman-teman. Jadi itulah syarat terbaru di Jepang teman-teman ya. Selamat datang di Jepang dan selamat liburan di Jepang. Nanti kita update lagi yang terbaru teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Endra Story berikutnya.